Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Wahyu Ahmana, presenter kelas 3 MMA atau Teknik Mesin dan Manufaktur dengan materi analisis data statistik. Di sini saya akan membahas yaitu distribusi, frekuensi, penyebaran, dan pemusatan data. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel frekuensi data hasil penelitian uji tarik yang saya lakukan. Ini adalah hasil tabel data yang saya buat sedemikian rupa dari hasil penelitian uji tarik. Di sini berdasarkan keterangan ada banyaknya data, sebanyak 80 data yang saya buat di sini dengan besar data 98 data dan data terkecil 35 angka. Dengan jangkauan data terbesar dikurang data terkecil. Dengan hasil 63 data. Itu adalah cara untuk mencari jangkauan. Yang kedua adalah perhitungan data kelas. Baiklah, untuk menghitung data kelas atau banyaknya kelas, yaitu dengan cara memakai rumus 1 ditambah 3,322 untuk rumusnya sendiri dan dikali log. Yang pertama kita harus lakukan adalah mencari nilai log. Di sini data hasil banyak yang saya pakai atau data yang saya kelompokkan sebanyak 80. Saya ubah log menjadi log 80 menjadi 1,9 untuk log 80. Dengan hasil 7,3118 dengan cara 3,322 dikali 1,9 ditambah 1 hasilnya 7,3118. Untuk hasil tersebut kita genapkan menjadi 7. Itu untuk mencari perhitungan data kelas. Dan untuk panjang kelas dengan cara jangkauan dibagi banyaknya kelas, yaitu 63 hasil jangkauan yang kita tarik dan banyaknya kelas yang kita cari dengan nilai 9. 63 dibagi 7. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi di samping merupakan hasil dari pengelompokan data yang saya buat sebelumnya dengan mengambil nilai yang sama dan dikelompokkan menjadi tabel sedemikian rupa. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana bisa mendapatkan 2. Di sini adalah nilai dari tabel yang saya buat tadi 35 sampai 40 hingga seterusnya sampai 95/100. Untuk nilai 2 di atas yaitu di mana nilai dari 35 sampai 40 yang berada pada tabel yang saya buat tersebut berada dalam data. Hingga dapatlah 35 sampai 40 ini mendapat 2 data dari nilai 35 sampai 40 hingga seterusnya ke bawah 13 sampai hingga mendapatkan hasil 80 data yang saya buat. Selanjutnya adalah pengertian tabel distribusi kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari. Ya, untuk sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu tabel distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi kumulatif kurang dari adalah jenis frekuensi kumulatif yang dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas selanjutnya hingga kelas terakhir. Dan distribusi kumulatif lebih dari adalah jenis frekuensi kumulatif yang dihitung dengan mengurangkan jumlah frekuensi dengan frekuensi kelas pertama hingga kelas terakhir. Dan pada umumnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif digunakan dalam membuat ogif baik, ogif positif atau negatif.
Yang selanjutnya adalah cara mencari tabel kumulatif lebih dari. Cara mencarinya adalah di sini terdapat nilai 80. 80 ini adalah nilai banyak tabel yang saya buat. Dengan cara 80 dikurang 1 hasilnya adalah 78. 78 dikurang 3 hasilnya 77, begitu seterusnya hingga ke bawah hingga mendapatkan nilai paling terkecil. Ini adalah cara rumus pencarian. Yang kedua, tabel kumulatif kurang dari. Tabel kumulatif kurang dari ini berdasarkan nilai di bawah, yaitu dengan cara 80 nilai tabel kita dikurang 12 hasilnya dikurang 4 hasilnya 76 dikurang 12 hasilnya 64, begitu seterusnya hingga ke atas. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas dengan data pemusatan. Data pemusatan adalah ringkasan yang mewakili titik pusat nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi berada dan juga disebut sebagai lokasi pusat distribusi. Dan juga di sini ada 3 ukuran tendensi sentral. Yang paling umum adalah mean, median, dan modus. Ini adalah rumus untuk pencarian data pemusatan. Akan tetapi, yang pasti untuk setiap pengukuran ini menghitung lokasi titik pusat menggunakan metode yang berbeda. Yang artinya adalah data pemusatan ini memiliki metode perumusan dan penghitungan cara yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah pemusatan rentan atau mean. Kita akan membahas yaitu pemusatan rentan menggunakan rumus mean. Gimana di sini XI adalah nilai tengah dari 35/40. Di mana nilai tengah mereka adalah 37,5. Dan FI/XI ini di mana FI frekuensi dikali nilai XI. Hasilnya adalah 75 hingga seterusnya ke bawah. 3,5 dikurang 1 hingga dikali 1 hingga dapat nilai yang paling bawah, yaitu sebesar 6078. Dengan rumus X sama dengan sigma FI dikali XI per FI. Dengan 6078 dibagi 80 ini adalah nilai bawah, nilai frekuensi, dengan hasil 75,975. Itu adalah nilai X bar-nya. Ini untuk data pemusat nilai X bar. Selanjutnya adalah mencari nilai tengah, median, dan modus. Ini adalah nilai tengah untuk pencarian nilai median. Nilai median itu median sama dengan TB tepi bawah ditambah 1/2N min sigma FSME per FME dikali P. Ini untuk rumusnya. Untuk 1/2 ini sama dengan di bawah dengan nilai 40. Nilai 40 ini didapat dari nilai setengah dari 80, nilai 40. Untuk FSME ini yaitu di mana nilai data atau nilai kelas dari frekuensi atau tabel yang kita miliki. Di sini memiliki nilai sebesar 39. Itu 39 di sini. Didapat dari frekuensi lebih dari. Dengan FME nilai 13 didapat dari bawah nilai sesudahnya, yaitu nilai frekuensi. Untuk FM nilai frekuensi nilai 13 dikali P. P ini sama dengan 6, yaitu adalah jarak antara
35/40. Jarak antara 35 40 adalah nilai P sama dengan. Untuk selanjutnya adalah 40 dikurang 39 sama dengan 1 dikurang nilai FME dibagi nilai FME 1 dibagi 13 dikali 6 dapatlah nilai 0,46. Dengan ditambah lagi 76,5 ditambah 0,46. Hasilnya adalah 76,96. Yang berikutnya adalah nilai tengah modus, di mana kita akan mencari nilai modus. Di sini kita memakai frekuensi lebih dari. Bebas memakainya untuk memakai frekuensi kurang dari atau lebih dari. Ya, yang pertama-tama untuk nilai modus, rumusnya adalah MO per tepi bawah plus DI atau D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Untuk D1 sendiri, yaitu berasal dari nilai modus setelah kelas atau sesudah kelas. Nilai modus sesudah kelas atau setelah kelas. Dapatlah nilai 7 untuk D1 dan D2 dapatlah 3. Untuk 70,5 berasal dari 71, yaitu nilai bawah dari kelas kita. Nilai dari kelas kita, nilai bawah. Mengapa dapatnya nilai 70,5? 70,5 didapat dari 71 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 70,5. Dengan mencari rumus tepi bawah, yaitu dengan mengurangkan 0,5. Itu untuk rumusnya. Untuk dikurangkan 0,5. Untuk selanjutnya adalah 70 dibagi 7 ditambah 3 dikali 6. Hasilnya adalah 7 ditambah 3 sama dengan 10. 7 dibagi 10 dikali 6. Hasilnya adalah 4,2. Dan selanjutnya adalah 70,5 ditambah 4,2. Hasilnya adalah 74,7. Ini adalah rumus untuk mencari nilai modus. Yang selanjutnya adalah mencari kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kita akan mencari nilai kuartil dulu. Nilai kuartil tersebut kita bisa cari dengan rumus kuartil sama dengan tepi bawah plus 1/4 N min FK frekuensi per FQ dikali P. Dan di sini nilai tepi bawahnya adalah 64,5. Mengapa hasilnya demikian? 64,5 didapat dari hasil kelas kita, yaitu 65 ditambah 0,5. Dikurang 0,5, hasilnya adalah 64,5. Dikurang. Dan nilai dari 1/4 dari 80, nilai banyaknya data tabel kita adalah 20 dikurang 14. Nilai dari frekuensi di atas atau sebelum nilai kelas yang kita punya. Nilai frekuensinya adalah 14. Dengan cara pencarian, 20 dikurang 14 sama dengan 6. Dibagi 9 dikali 6 hasilnya 4. 64 dikurang 64,5 ditambah 4 hasilnya adalah 68,5. Yang selanjutnya adalah mencari kuartil menengah. Dengan rumus kuartil sama dengan tepi bawah plus 2/4 untuk mencari kuartil menengah adalah 2/4 yang membedakannya. Min FK frekuensi per FQ dikali P. Dengan nilai TB dengan nilai yang sama, karena kita memiliki satu kelas, itu dengan nilai sama 64,5. Dengan
nilai 40 dari 2/4 dari 80. 40 dikurang 14, hasilnya adalah 26 dibagi 9 dikali 6. Hingga dapatlah hasilnya nilai 17,3. Dan nilai tepi bawah 64,5 ditambah 17,3, hasilnya adalah 81,8. Yang berikutnya adalah mencari nilai kuartil atas. Sama, untuk mencari nilai kuartil atas, dengan rumus kuartil TB tepi bawah dengan nilai yang sama karena kita memiliki satu nilai jumlah kelas, dan membedakannya adalah nilai 3/4 untuk mencari nilai kuartil atas. Min FK frekuensi per FQ dikali P. Nilai 3/4 dari 80 adalah 60. Dikurang 14 untuk nilai FK, 60 dikurang 14 sama dengan 46. Dan dibagi 9 dikali 6, dapatlah hasilnya adalah 30,6. Dengan menambahkan 64,5 ditambah 30,6, dapatlah hasilnya adalah 95,1. Yang selanjutnya adalah mencari desil ke-1. Mencari desil dengan nilai yang sama, nilai tepi bawah yang sama, dan menjadi perbedaannya adalah nilai per 1/4. Nilai 1 dari 80 dikurang 14 sama dengan 66 dibagi 9 dikali 6, hasilnya adalah 4. Dengan ditambah hasilnya menjadi 1085. Selanjutnya adalah mencari persentil ke-30. Persentil ke-30 mendapat 30/100 untuk nilai persentil. Dengan nilai kelas sama 64,5 karena kita memiliki satu kelas, dengan cara 30/14 dibagi 9 dikali 6. Dapatlah hasilnya adalah 16. Dibagi 9 dikali 6, dapatlah hasilnya 10,6. Dengan ditambah, dijabarkan menjadi 75,1. Ini untuk mencari nilai. Dengan untuk rumusnya, dengan mencari rumus yang sama untuk desil, persentil, dan yang lainnya, dengan nilai rumus yang sama, dan menjadi dengan perbedaan untuk menghitungnya di pernya saja. 30/100 dari 80 adalah 30. Selanjutnya adalah untuk mencari ukuran penebaran atau ukuran penyebaran data untuk penjelasan terakhir. Yang selanjutnya adalah untuk mencari nilainya adalah J sama dengan XI maksimal dikurang XI minimal sama dengan 97,5 dikurang 37,5 sama dengan 60. Hasilnya dari sini. XI maksimal dikurang XI minimal. Yang selanjutnya adalah untuk jangkauan antar kuartil atau hamparan dengan cara memakai rumus kuartil 1 dan kuartil 3 dengan perhitungan yang sama, yang membedakannya adalah 1/4 dan 3/4. Dengan hasil 68,5 dan 95,1 untuk kuartil 1 dan kuartil 3. Dan untuk hasil jangkauan kuartilnya adalah dengan rumus untuk mencari hasil jangkauan, Q
Q1 dikurang Q3 sama dengan 91,5 dikurang 68,5. Dapatlah hasilnya 23. Itu untuk mencari nilai jangkauan untuk kuartil. Ya, untuk video lebih jelasnya bisa di-pause apabila terlalu cepat. Yang selanjutnya adalah simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil dengan rumus QD. Dengan cara menghitung Q3 dikurang Q1. Q yang kita cari tadi membedakannya adalah cuma dibagi 2 saja. Nilai yang kita cari tadi 91,5 dikurang 86,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 11,5. Dan nilai selanjutnya adalah simpangan rata-rata dan simpangan baku. Ya, untuk XI ini adalah nilai tengah, nilai frekuensi, dan nilai XI dikali XI. Nilai frekuensi dikali XI dapatlah hasilnya 7,5 hingga dikali penerus hingga ke bawah hingga dapatlah 0,078. Untuk XI atau X bar dikurang X ini adalah untuk mencari data min 39,475 dengan cara XI, X bar yang kita cari tadi dikurang X di sini. Dan untuk yang selanjutnya atau sebelahnya dengan mengubah nilai min menjadi plus hingga dapatlah nilai seperti pada tabel seperti ini. Dan untuk mencari FIX ini 76,95 dengan cara nilai 38,75 dikali 2. Dapatlah hasilnya 76,95. Untuk rumusnya adalah X sama dengan sigma FIXI per FI sama dengan 6078 per 80. Ini nilai FIXI dibagi nilai frekuensi. Dapatlah hasilnya 75,975. Dan untuk sampingan rata-rata dengan rumus sigma FIXI X bar dan XI min X per FI sama dengan 865,1 dibagi 80. 86,581 didapat dari nilai FI, nilai terakhir pada tabel, dibagi nilai akhir frekuensi. Dapatlah hasilnya 10,81. Dan untuk mencari rumus simpangan, yaitu akar SR dengan cara akar 865,1 dibagi 80, hasil yang tadi 10,81. Dan mengapa dapat 3,28 dengan cara mengakarkan akar dari 10,81, dapatlah hasilnya 3,28. Yang selanjutnya adalah ragam atau koefisiensi varian. Di sini yang membedakannya adalah terdapat nilai XI min X pangkat 2 untuk nilai koefisiensi varian. Mendapat nilai 1480 didapat dari min 38,475 pangkat 2. Dapatlah hasil 1480. Dan untuk mencari nilai leading samping dengan F yaitu hasil yang kita pangkatkan tadi dikali 2. Dapatlah hasilnya 2960 hingga ke bawah. Dan itu kita ke perumusan dengan rumus X sama dengan sigma FIXI per FI sama dengan 6078
dibagi 80 dapat nilai yang tadi 75,975 dengan menjadi yang membedakannya nilai ragam atau koefisiensi varian SR-nya dengan cara rumus FI buka kurung X bar dikurang X tutup kurung per FI dengan nilai 2961 dibagi 80. Nilai akhir yang dikalikan dengan frekuensi dibagi nilai frekuensi. Hasilnya adalah 37,01. Dan yang terakhir adalah angka baku. Untuk mencari nilai angka baku itu dengan rumus Z atau angka baku dengan rumus XI min X atau X bar min X per FI dengan nilai 80, nilai frekuensi, nilai tabel sebanyak tabel yang kita buat 5,975, nilai yang kita bagikan atau kita pangkatkan pada rumus yang tadi. Dibagi 3,28 hasilnya adalah 1,22. Nilai 75,975 dibagi 3,28 didapat hasil dari sini. Inilah dapatlah hasilnya 1,22. Ya, untuk video kali ini saya akhiri. Saya mohon undur diri apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Dan untuk saya tidak selalu sempurna untuk dalam penjelasan materi tersebut, mungkin masih ada referensi-referensi yang lain. Untuk penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.